Ini sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan terdahulu, pembahasan sisi salat khusyuk kita anggap selesai. Maka kita masuk kepada pembahasan hikayat wa akhbar fi salati al-khashiin radhiyallahu anhum. Bagian ini kami rasa cukup penting karena kitab Ihya Ulumuddin ini sejauh pengetahuan kami belum ada yang menerjemahkan karena begitu dalamnya bahasan beliau. Walaupun sudah ada upaya tentu saja diantaranya oleh Syekh Said Hawa, beliau mengambil bagian-bagian tentang tazkiyatul anfus ini, usaha untuk mensucikan jiwa termasuk di situ salat khusyuk. Beliau menghimpun kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mensucikan Jiwa. Di kitab itu setidaknya bagian dari bahasan ini ada, walaupun tentu tidak seutuh yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Maka untuk 2 halaman ini Bapak dan Ibu, kami cenderung mengajak Bapak Ibu bersabar karena kita hanya lebih kurang 15 menit untuk mengikuti hal yang luar biasa, pujian ulama tentang orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Maka juga secara unsur media kami tegaskan ulang, di media kita mendapati cukup banyak orang yang memotong video, memenggal sesuatu yang dianggap penting. Sebagiannya memang menganggap itu saja kebutuhannya, sebagian berniat jahat. Potongan itu digunakan menjadi bumerang bagi yang menyampaikan kajian misalnya. Maka di sini kami tegaskan di awal, dari ungkapan Imam Ghazali ini kita akan mendapatkan hal-hal yang mungkin kita anggap aneh karena itu terjadi hal-hal luar biasa yang mungkin di masyarakat kita tidak dijumpai. Tapi untuk level kesucian orang-orang soleh, salafus soleh ini bahkan di sini diungkap mulai dari level tabi'in, tapi tidak dari riwayat sahabat itu. Maka mungkin orang akan menganggap aneh, kok Nabi tidak seperti itu, kok sahabat tidak seperti itu. Kita harus pahami, Nabi dan sahabat adalah generasi terbaik yang menjadi standar. Maka hal-hal luar biasa dan yang dianggap aneh ini kalau terjadi di zaman Nabi dan sahabat, mungkin orang akan mengstandarkan kemuliaan harus selevel itu. Nah, maka kita akan dapatkan riwayat ini mulai dari generasi tabi'in ke bawah, seperti dinukil Imam Ghazali dalam kitab ini, karena memang jumlahnya mungkin tidak umum, tetapi itu menjadi gambaran tentang keluar biasaan usaha orang sempurna dalam ibadah. Ini kami jadikan catatan penting sebelum kita masuk ke hikayatnya. Kita mulai dari awal. I'lam annal khusyu'a samaratul iman wa natijatu al-yaqin al-hasil bi jalalillahi azza wa jalla. Ketahuilah bahwasanya sifat khusyuk itu buah dari beriman, hasil dari keyakinan tentang kesadaran kita soal keagungan Allah Ta'ala. Itulah khusyuk. Wa man ruziqa dzalika fa innahu yakunu khashian fis shalah wa fi ghairi shalah wa fi khalwatihi wa fi baitil mal indal hajah. Dan orang yang diberi rezeki bisa khusyuk, itu akan terjadi khusyuk itu baginya dalam salat dan juga di luar salat. Jadi orang tidak hanya khusyuk dalam salat tapi juga bisa di luar salat. Baik waktu dia khalwat sendirian, baik juga dia dalam kondisi bersama, bahkan sampai di hadapan Baitul Mal terkait harta duniawi pun orang khusyuk bisa menikmati itu. Fa inna mujibal khusyu'i ma'rifatu itlaa'illahi ta'ala 'alal 'abdi wa ma'rifatu jalalihi wa ma'rifatu taqsiril 'abdi. Faktor yang menjadikan orang bisa khusyuk pertama adalah dia ma'rifat, dia tahu bahwasanya Allah itla', Allah tahu tentang seluruh dirinya. Allah tahu tentang seluruh hambanya. Dan juga dia tahu tentang keagungan Allah itu sendiri. Dan juga dia tahu 3 makrifat di sini. Pertama, makrifat bahwasanya Allah mengetahui seluruh kondisi hamba. Yang kedua, makrifat mengetahui tentang keagungan Allah. Yang ketiga, makrifat tentang begitu lalai dan taksirnya kita sebagai hamba terhadap Allah yang menciptakan kita. Famin hadhil ma'arif yatawalladu al-khusyu'u wa laysat mukhtassatan bis shalah. Dari faktor inilah lahir sifat khusyuk dan itu tidak khusus dengan keadaan dalam salat saja. Maka ini memang level sangat tinggi. Kita dari awal sudah tegaskan bahwasanya khusyuk itu dalam salat adalah usaha optimal kita untuk mensucikan jiwa.
dan ini adalah buah dari iman. Maka orang yang imannya berbuah dengan ini menjadikan gerak dalam kehidupannya khusyuk, tidak hanya dalam salat tapi juga khusyuk dalam keseharian. Maka di sini kita dapat bahasa Imam Ghazali, walidzalika ruya an ba'dihim annahu lam yarfa' rasahu ila as-sama' 40 sanatan hayaan minallahi subhanahu wa khusyu'an lahu. Dari inilah kita mendapatkan riwayat dari orang-orang khusyuk terdahulu, kata Imam Ghazali, bahwasanya ada di antara yang mereka tidak berani menengadahkan kepalanya ke langit selama 40 tahun. Kenapa? Karena sifat tunduk dia kepada Allah Ta'ala, malu dia berani menengadah ke Tuhan. Maka dia selalu menunduk. 40 tahun dia pertahankan sifat itu sampai mati. Itu pengaruh jiwa dari berhasilnya orang khusyuk dalam salat. Wa kana Rabi' ibnu Khaisan min shiddati ghaddihi li basarihi wa itraqihi yazunnu ba'dun nas annahu a'ma. Bahkan ada riwayat Rabi' bin Khaisam, beliau ini dari ulama tabi'in, karena sifat khusyuk dalam salat membuahkan kepada dia sifat al-ghaddu 'anil absar, tunduk pandangan mata, sebagaimana yang kita dapat di dalam surah An-Nur 29:30, bahwasanya laki-laki disuruh menundukkan pandangan, perempuan juga demikian. Maka beliau mengamalkan ini. Perintah Allah menundukkan pandangan dalam surah An-Nur tersebut, dan itu buah dari salat khusyuknya. Saking beliau menundukkan pandangannya sehingga ada yang mengira dia orang buta. Begitu hebat. Nah, di sini dinukil ketika beliau datang ke rumah gurunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan itu selama 20 tahun. Beliau bolak-balik berguru kepada sahabat. Ketika budak perempuan dari Abdullah bin Mas'ud melihat dia datang, maka kata budak perempuannya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sadiquka al-a'ma qad ja'a." Itu sahabat kamu yang buta sudah datang. Abdullah bin Mas'ud tertawa mendengar komentar budak perempuannya terkait muridnya, Rabi'. Kenapa? Karena budaknya saja mengira, ini kan budak perempuan ya, artinya mungkin saja budak perempuan itu seumuran dengan dia, mungkin saja masih cantik begitu, yang menjadi ruang syahwat lawan jenis. Saking solehnya orang ini menundukkan pandangan matanya, maka budak perempuan yang justru dia yang melihat orang ini mengira dia ini orang buta, karena tidak pernah serius mencaliak gitu. Begitu pengaruh khusyuknya seseorang dalam salat. Wa kana idza daqqal bab takhruju al-jariyatu ilaihi fatarahu mutatarriqan ghaddan basarahu. Ketika dia mengetuk pintu, si jariyah budak perempuan ini keluar membukakan pintu, maka dia lihat dia menundukkan kepala dan matanya. Saking sering seperti itu dikira orang buta. Wa kana Ibnu Mas'ud idza nazara ilaihi yaqulu wa basyiril mukhbitin amma wallahi law ra'aka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la fariha bika wa la ahabbaka. Ini ungkapan sahabat. Ketika Abdullah bin Mas'ud berjumpa dengan muridnya ini, maka beliau mengungkapkan kepada muridnya, bergembiralah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk ini. Demi Allah, coba bayangkan guru yang bersumpah, demi Allah, seandainya Nabi yang mulia Muhammad SAW melihat engkau, pasti beliau senang hati, gembira melihat engkau ini. Dan beliau pasti mencintai engkau. Kesaksian seorang guru terhadap murid yang soleh. Maka Bapak dan Ibu yang memuliakan, ini hasil dari khusyuk dalam salat menggerakkan orang dalam amalnya di luar salat. Maka di sini cukup panjang Imam Ghazali memerangkai beberapa baris sampai mungkin sekitar 9 baris menjelaskan kemuliaan Rabi' bin Khaisam ini. Wa masya dzata yaumin ma'a Ibni Mas'ud fil haddadin falamma nazara ila al-akwar tanfukh wa ila an-nar taltahib sa'iqa wa saqata mughshiyan alaihi wa qa'ada Ibnu Mas'ud 'inda ra'sihi ila waqti shalah falam yafuk wa hamalahu ala zahri ila manzih falam yaghshal mughshiyan alaihi ila misli as-sa'ah allati sa'iqa fiha. Pernah suatu kali beliau ikut gurunya ke tukang pandai besi.
Nah, di situ otomatis zaman seisuk masih menggunakan api yang besar. Ketika dia melihat besi merah dan bisa dilunakkan, nyala api sangat besar, yang hadir dalam bayangan Rabi ini adalah neraka, sehingga dia pingsan melihat kejadian itu. Dan Abdullah bin Mas'ud menungguinya sampai datang waktu sholat, ternyata dia belum sadar. 2 waktu sholat sampai 24 jam 5 waktu sholat terluput dengan pingsannya ini. Maka kata gurunya, hadza wallahi huwal khauf. Inilah hasil dari ketakutan. Maka saya garis bawah ulang yang saya sampaikan di awal. Kenapa sahabat tidak sampai seperti itu? Karena keagungan mereka bersama Nabi SAW menjadi standar umat ini. Maka kita mungkin tidak akan mendengarkan kisah-kisah aneh seperti ini dari galangan sahabat, bahkan dari Nabi sendiri. Dari Nabi paling kita mendengar kisah khusyuknya beliau, bahwasanya beliau saking lamanya berdiri sholat malam, tumit kakinya bengkak. Kalaupun kita lanjut kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dalam perang kena panah, maka beliau menjadikan sholat seperti obat bius. Dicabut panahnya tanpa rasa sakit karena begitu khusyuknya dia menghadap Allah Ta'ala, sehingga tidak merasakan sakit dicabut panah. Dan itu otomatis kan pendarahan lagi, luka lagi karena cabut panah. Beliau tidak merasakan itu saking agungnya siapa yang ada di hadapannya dalam sholat. Maka Bapak dan Ibu, ini kita anggap mungkin hal-hal aneh karena kita tidak merasakan yang mereka rasakan. Maka sekali lagi di sini memang kita butuh berusaha untuk sholat khusyuk kita, dan itu sudah kita bahas di pertemuan terdahulu. Dan itu semua adalah bagian dari mengusahakan ibadah level tertinggi yang bernama level ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau merasakan beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, turunkan levelmu bahwasanya Allah melihatmu. Maka unsur 3 makrifat tadi, kita sadar Allah melihat kita, kita merasakan keagungan Allah, kemudian kita sadar kekurangan, kelalaian kita, maka itu menggerakkan 3 makrifat ini, menggerakkan orang untuk tunduk secara totalitas kepada Allah Ta'ala. Maka memang level inilah yang disebut dengan at-taqiyyun naqi, orang-orang takwa yang suci. Maka bagian ini kami mohon jamaah bersabar, kita akan angsur-angsur. 2 halaman ini kami rasa sangat indah untuk kita lewati. Mari kita potong dengan waktu yang ada 15 menit ini. Di pertemuan ini kita cukupkan dengan kisah Rabi' ini. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.